Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya praktek sihir, perdukunan, santet, guna-guna, dan pelet. Ini semua sinonim. Artinya sama. Bahaya dalam agama, praktek sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet. Semuanya sama. Apa bahayanya? Kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru." Yang pertama, dari ayat ini saya artikan dulu. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Manusia mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan atas kerajaan Sulaiman. Apa maksudnya? Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau menulis, dan tulisan beliau sembunyikan di bawah singgasana beliau. Dan tulisan tersebut adalah doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dunia akhirat. Syaitan dengan kejinya dia tambahkan tulisan-tulisan tersebut. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, maka syaitan menyuruh manusia untuk mengeluarkan dari bawah singgasananya tentang tulisan yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Padahal sudah direnovasi, ditambahi oleh para syaitan. Dan tambahan dari para syaitan tersebut adalah berupa sihir dan juga perdukunan, santet, guna-guna, pelet. Itu maksud dari ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Ini masih kita pahami. Tapi mungkin Bapak Ibu belum paham. 'Ala mulki Sulaiman, di atas kerajaan Sulaiman. Nah, ini yang belum paham. Orang-orang mengikuti yang belajar sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet, mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman, yaitu di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Ada buku yang ditulis memang oleh Nabi Sulaiman, tetapi ditambahi oleh syaitan. Keburukan dan bahaya sihir yang pertama dari sini adalah orang yang melakukan sihir, perdukunan, santet, guna-guna berarti secara pasti, absolutely, dia sudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini keburukan yang pertama. Mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di dalam agama Islam diharamkan untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat yang begitu banyak, di antaranya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Surat Al-Baqarah ayat 168. Saya bacakan lengkapnya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagi kalian musuh yang nyata. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, komprehensif. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Begitu juga di dalam surat Al-An'am ayat 142.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal an'ami hamulatan wa farshan, kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Dan dari binatang-binatang ternak ada yang kalian jadikan sebagai pembawa barang-barang, ada juga yang kalian tunggangi sebagai hewan tunggangan. Dan janganlah dan makanlah dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian di dalam surat An-Nur ayat 21, ayat yang terakhir, yang menunjukkan kita sebagai seorang muslim diharamkan untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, sedangkan sihir mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 21, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Ini bahayanya, mengikuti langkah-langkah syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada perbuatan fahisyah. Fahisyah disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kalimatun idza utliqat tadullu 'ala zina wa 'ala muqaddimati. Fahisyah adalah sebuah kata yang jika diucapkan maka menunjukkan kepada perbuatan zina dan seluruh sarana-sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Wal munkar, dan sesungguhnya langkah-langkah syaitan memerintahkan kepada perbuatan mungkar. Mungkar adalah seluruh dosa, terutama dosa yang dikerjakan dengan terang-terangan di hadapan manusia. Kenapa kita dilarang mengikuti langkah-langkah syaitan? Yang sihir adalah berarti mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan langkah-langkahnya tidak memerintahkan kecuali kepada perbuatan fahisyah dan perbuatan mungkar. Ini bahaya yang pertama, mengikuti langkah-langkah syaitan, yaitu mengerjakan perbuatan sihir. Berarti dia sedang mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita lanjutkan ayatnya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Artinya Nabi Sulaiman tidak kafir. Bukan buku yang dikeluarkan dari bawah singgasananya itu 100% hasil dari Nabi Sulaiman, tetapi sudah ditambah-tambahi oleh syaitan. Makanya Allah menegaskan Nabi Sulaiman tidak kafir, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Bahaya yang kedua dari ayat ini kita ambil pelajaran, orang yang belajar sihir dengan ijma' para ulama kafir, keluar dari Islam. Ini bahaya yang kedua. Orang yang belajar sihir dengan ijma' para ulama kafir, keluar dari Islam. Ya. Yang ketiga, yu'allimuna an-nasa sihra. Makanya Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Nabi Sulaiman tidak kafir, akan tetapi para syaitanlah yang kafir. Mereka mengajari manusia sihir. Kenapa kafir syaitan? Karena mengajari manusia sihir. Berarti yang belajar sihir adalah belajar kekafiran. Pelaku sihir kafir. Ini dengan ijma' para ulama. Ya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum belajar sihir. Sebagian ulama, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, menyebutkan bahwasanya jika yang dipelajari tersebut adalah sebuah kekafiran, maka
sihirnya atau belajar sihirnya berarti kekafiran. Lihat perkataan Imam Nawawi. Amalus sihri haramun wa huwa minal kabairi bil ijma'. Artinya praktek sihir haram dan dia termasuk dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Kemudian beliau mengatakan, dan Imam Nawawi bermadzhab Syafi'i, wa minhu ma la yakunu kufran bal ma'siyatun kabirah. Fa in kana fihi qaulun aw fi'lun yaqtadil kufra fa huwa kufrun wa illa fala. Artinya, di antara perbuatan sihir ada yang mengakibatkan kekafiran, ada yang hanya mengakibatkan maksiat dan dosa besar. Jika yang dipelajari dan dipraktekkan adalah sebuah kekafiran, maka dia berarti kekafiran. Jika tidak, maka berarti tidak kafir. Ini jeliknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tetapi wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sihir haram dan menyebabkan kekafiran berdasarkan ayat tadi. Sihir dengan segala macam bentuknya haram dan menyebabkan kekafiran. Karena Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Nabi Sulaiman tidak kafir, akan tetapi para syaitan yang kafir. Mereka mengajari orang-orang tentang sihir, menunjukkan bahwasanya sihir adalah kekafiran.